adalah functional movement screening. Nah, functional movement screening ini sangat penting untuk mengetahui sampai batas mana gerakan-gerakan fungsional pada orang dewasa dan anak-anak. Nah, functional movement screening ini adalah untuk melihat gerak fungsional keseharian. Nah, seperti yang lebih ke ada gerakan squat, gerakan jongkok, gerakan lunges, gerakan berlutut, dan gerakan-gerakan keseimbangan. Nah, di functional movement screening ini lebih berfokus pada gerak stability. Stability ini berkaitan dengan kontrol gerak, ya, yaitu ada komponennya dari tentang keseimbangan. Nah, dan juga ada gerak mobility. Nah, gerak mobility adalah berkaitan dengan ruang gerak, ya, melihat otot-otot yang digunakan untuk gerak-gerak fungsional itu sudah lentur, sudah fleksibel atau belum. Jadi kalau mobility itu melihat ROM, range of motion persendiannya. Jadi di functional movement screening ini nanti otot-otot mana, otot-otot fungsional yang sering digunakan sehari-hari untuk bergerak aktivitas sehari-hari maupun gerakan-gerakan profesional itu akan dilihat batasannya sampai mana, kurang atau sudah bagus gitu. Nah, setelah melakukan tes functional movement screening ini nanti akan dilihat di asesmen. Nah, setelah di asesmen ketahuan skornya di asesmen, gerakan mana saja, bagian-bagian otot mana yang akan perlu treatment, perlu perlakuan, perlu diberikan latihan. Itu adalah gambaran tentang functional movement screening. Baik, saat ini saya akan membuat tutorial instrumen tes yaitu functional movement screening. Nah, functional movement screening ini untuk anak usia dini, usia 4 sampai 6 tahun, ya. Jadi nanti saya akan membuat satu persatu bagaimana cara melakukan tesnya, ya. Nah, ini peralatannya. Nah, peralatannya ini hanya tongkat sama papan sama pembatas untuk penghalang rintangan, ya, dan sama tongkat yang ini untuk dipegang seperti ini. Ini disesuaikan dengan usia, ya, usia, tinggi badan, usia anak-anak. Kalau orang dewasa bisa lebih panjang lagi, kalau anak-anak cukup 60. Ini 60 cm seperti itu. Nah, nanti akan diperagakan oleh Asya sama Aura, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan deep squat at chair, ya. Jadi anak-anak posisinya sambil duduk dulu, posisi pertamanya. Ya, ini kakinya seperti ini. Ya, seperti ini. Duduknya ini pegang, dipikul. Ya, badan tegak. Ya. Pikul dulu, taruh sini. Ya. Oke, berdiri. Nah, kakinya terus dipisahkan, ini ditaruh di sini. Nah, sekarang luruskan ke atas. Duduk pelan-pelan. Nah, oke. Nah, oke, cukup. Nah, ini coba dari samping hadap sana, kaki muka lagi segini, ya. Oke. Ini kalau dari tambah samping, yuk jongkoknya pelan-pelan. Ya, ini poinnya 3, ya, poinnya 3. Oke, berdiri lagi. Nah, kalau poinnya 2, duduk. Ininya lututnya melebihi jari-jari, ya. Ini poinnya 2, berdiri lagi. Nah, kalau poinnya 1, badannya bongkok ke depan, jongkok, ininya begini, ya. Nah, ini poinnya 1 seperti itu. Nah, oke, silakan berdiri. Nah, posisinya jadi ini di bawah. Ya. Oke, itu deep squat at chair, ya. Nah, sekarang kita akan hurdle step, ya. Hurdle step ini melangkah melewati rintangan. Nah, rintangan ini tingginya adalah disesuaikan dengan tinggi lutut. Yaitu di sini tuh ada jendolan. Kalau kita berlutut itu tulang ini pas nyentuh nih, ya. Ini ada di sini. Jadi diukur dulu tingginya, sorry pinjam. Ya, tingginya diukur.
ya. Ini tingginya segini. Nah, ini di adjust ya. Tingginya segini. Sebenarnya juga. Oke, melangkah. Ya. Oke. Nah, ketika melangkah, coba melangkah pelan-pelan. Nah, nggak setinggi-tingginya. Jadi, ketika melangkah itu badannya tidak goyang. Ya, coba melangkah pelan-pelan. Ya, turun, balik lagi. Nah, ini poinnya 3. Saya satunya. Ya. Oke. Poinnya 3. Nah, sekarang ini kalau poinnya 2 itu hilang keseimbangan. Coba ngelangkah tapi sambil goyang-goyang. Ya, jadi badannya jadi gini, ya. Maaf. Geser dulu asal. Jadi pas lagi ngelangkah goyang-goyang gini. Ya, tahu. Tetap melangkah ke depan tapi goyang-goyang ya. Ya, melangkah. Iya, itu balik lagi. Iya, itu posisi nilainya 2. Nah, kalau nilainya poinnya 1, nendang ini kakinya dan pas ngangkat, jadi ngangkat nendang, nyenggol, angkat, iya nyenggol, iya nyenggol, seperti itu tuh poinnya 1. Nah, kalau poinnya 0 tidak bisa melakukan, jadi gerakannya tidak bisa melakukan gerakan ini atau lagi cedera seperti itu. Oke, sekarang adalah lunges. Ya, lunges itu berlutut. Bahasa Indonesianya berlutut. Lunges berlutut, yaitu dengan cara ini kan tangan kirinya di atas, berarti nanti yang maju kaki kanan. Maju. Ya, nah berlutut. Ya, pandangan ke depan. Ya. Berdiri lagi. Berdiri. Ya. Ulangi lagi sekali lagi. Berdiri. Ya, oke. Itu poinnya 3. Ini tadi kaki kanan. Nah, sekarang kalau kaki kiri yang di depan tuker, ininya di depan, atas ya. Ini maju, kaki kirinya maju. Ya, pelan-pelan aja ya. Berdiri. Ya, oke. Itu poinnya 3. Kalau poinnya 2, lihat. Ya. Awal lihat. Kalau poinnya 2, ya, itu gini. Dia goyang, pas dulu goyang, ya goyang, itu poinnya 2, itu. Nah, kalau poinnya 1 sudah goyang-goyang, badannya bongkok, jadi gini, ayo, ya, oke, seperti itu. Jadi udah bongkok, goyang-goyang, gitu. Oke. Sekarang kita akan melakukan instrumen yang berikutnya, yaitu shoulder mobility. Shoulder mobility, jadi mobilitas persendian bahu ya. Nah, nanti yang tadi akan mengarah ke sini ya. Pegang dari atas nih, dari bawah. Jadi tangannya kalau bisa disentuh, tangannya disentuh, ditempelin. Sampai nggak tangannya? Tempelin. Disatuin sampai. Nah, kalau sampai sini, ini poinnya 2 ya. Nah, kalau poinnya 3 itu nempel. Nah, ini cuma 2 poinnya ya. Ya, oke, seperti itu. Ini poinnya 2 ada jarak 1 kepal. Kalau poinnya 3 itu nempel, ya, tangan ini menempel. Nah, kalau posisi poinnya 1 ini hanya sampai sini udah mentok ya, seperti itu. Oke, itu shoulder mobility ya. Item yang berikutnya adalah leg raise ya. Leg raise itu mengangkat kaki, diangkat ke atas sampai maksimal ya, sampai maksimal ya. Oke, nah batas ininya itu adalah ada di tulang samping ya, di tulang yang nonjol di sini ya. Ini ada di sini. Nah, ini di sini. Jadi posisinya di sini, kaki
kakinya, tangannya relax. Silahkan diangkat yang ini pelan-pelan. Nah, kalau ini poinnya 3. Oke, lurus, turun. Satu lagi. Ya, 3. Oke. Nah, itu. Jadi harus sejajar sama ini nyampe. Kalau poinnya 2 naik, hanya bisa sampai sini dong. Ya, ini poinnya 2. Kalau poinnya 1 hanya sampai sini. Tahan. Hanya sampai sini, kaku. Ada kekakuan seperti itu. Ya. Oke. Sip, itu like rise. Nah, sekarang kita akan trunk push ya. Jadi hanya dorong, push, posisi seperti push up, seperti itu. Ya, lurus kayak posisi push up. Naura, kakinya lurus ke belakang, kakinya begini. Nah, ya. Tahan. Nah, ini posisinya 3 ya. Sorry, 3 ini. Turun lagi. Ya, lurus saja tangannya. Ya. Ini 3 ya, karena semuanya lurus. Dari kepala, leher sampai punggung lurus seperti itu. Poinnya 3. Oke. Stop. Nah, oke. Nah. Lihat bawah. Turun lagi. Ya. Ini poinnya adalah 2 karena ini masih ada jendolan, jadi nggak rata. Ya. Oke. Cukup? Oke. Nah, kalau poinnya 1, ininya lenting gini. Ini poinnya 1. Jelek kan dilihatnya? Oke. Nah, ini adalah gerakan rotary stability. Rotary stability buat anak hanya yang berlawanan ya, yang berlawanan. Tangan kanan, kaki kiri dan yang lurus. Oke, siap? Nah, lurus. Ini poinnya 3 ya. Nah, lurus, tidak goyang. Oke, stop. Ganti. Oke, poinnya 3. Nah, kalau poinnya 2, ininya begini atau ini turun begini, ya. Jadi ini turun, sama-sama turun. Nah, kalau poinnya 1, ininya ketekuk. Lurus coba tekuk. Nah, ini turun gini, segini. Nah, ini poinnya 1, seperti itu.